lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kembali lagi sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke sesi curhat. Saya mau tanya kepada pemirsa dan jamaah di sini, ada yang mau curhat? Surang kompak bapak-bapak, ada yang mau curhat? Nah, sekarang saya coba bapak-bapak, mungkin ada yang mau bertanya bapak-bapak. Silakan. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khudori, jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, ingin bertanya kepada para asatid yang ada di sini. Baik, terima kasih Pak Udoli, silakan. Bila ada seseorang yang telah divonis oleh dokter dengan penyakit yang sangat mematikan, baik, bagaimana cara kita untuk memberikan semangat atau harapan kepada orang tersebut? Demikianlah yang bisa saya pertanyakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan yang luar biasa dan penuh dengan kesejukan, di mana Pak Fudoli menyatakan bahwa bagaimana menyemangati orang yang sudah dalam divonis penyakit yang tidak ada kesembuhan, misalkan itu. Baik, silakan Ustadz Hilmi Firdausi. Masya Allah, Pak Khudori bukan Bapak kan? Kalau Pak Fudoli kasih nasihat Ustaz. Iya. Seringkali kita dihadapkan oleh kasus di mana ada saudara kita, mungkin tetangga atau kerabat kita divonis sama dokter. Wah, ini kayaknya 3 bulan lagi nih, ya. Atau ini kayaknya nggak tahan lama nih. Yang pertama harus kita sampaikan kepada beliau bahwa Bapak, Ibu tenang saja. Yang menentukan hidup mati kita bukan dokter tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan dia motivasi, tenang saja Pak. Justru dengan kabar seperti ini ada motivasi Bu. Ada motivasi kita untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Ya, dokter vonis kita misalkan 3 bulan. Selama 3 bulan selain ikhtiar penyembuhan, kita pun memperbanyak amal soleh. Nanti jika benar 3 bulan Allah memanggil kita, kita sudah siap. Kita sudah mempersiapkan kematian kita. Itu kematian yang paling indah. Kematian yang dipersiapkan. Karena banyak di antara kita Bu, Bapak Ibu sekarang ngaji. Saya mau tanya, nanti meninggalnya ngaji apa enggak? Belum tentu. Hari ini Bapak Ibu sedang beramal soleh, berbuat baik. Tapi kita enggak tahu nanti ujung hidup kita seperti apa. Begitupun di luar, ada orang maksiat. Ada orang berbuat jahat, jangan memvonis dia langsung ahli neraka, belum tentu. Karena kita tidak tahu ujung hidup dia seperti apa. Nah, si bapak ini tahu nih ujung hidup dia diprediksi oleh medis 3 bulan lagi. Maka itu sebenarnya kesempatan buat dia untuk mempersiapkan diri. Namun yang paling baik adalah motivasi, tenang saja Pak. Boleh jadi bapak yang divonis saya mati duluan. Iya kan? Tidak ada yang bisa mengetahui ajal. Yang harus kita lakukan semua di sini adalah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan jika nanti waktu itu sudah tiba, kita siap menghadap Allah dengan muka tersenyum. Mau ya Bu seperti itu ya? Mau mati husnul khotimah? Mau sekarang? Katanya mau. Katanya mau. Ditanya sekarang. Demikian apa ya? Terima kasih. Ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Lalu Ustadz, bagaimana Ustadz Hilmi kita menyiapkan, apakah bisa kita menyiapkan kematian yang husnul khotimah? Silakan Ustadz. Insya Allah ya, kita bisa mempersiapkan kematian yang husnul khotimah dengan catatan kita harus merasa bahwa kita bisa mati kapan saja. Ya. Kata pepatah Arab, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau kita beramal dunia, Pak, seakan-akan kita hidup lama-lamanya, Tat ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan kalau urusan akhirat, kita ibadah kepada Allah seakan-akan kita mati besok pagi. Maka kematian adalah nasihat yang paling baik. Kata Rasul, aksir dzikrul hazimil ladzah ya'nil maut. Wahai manusia, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Yaitu kematian. Maka kematian adalah nasihat yang lebih baik dibanding nasihat para ustadz. Ingat mati, eling. Nah, setiap kita ingat mati, kita bisa mempersiapkan kematian kita dengan cara yang baik. Kalau ibu ingat mati, ibu nggak sempat
mau mikir-mikir ngegosip, nggak sempet Bu. Ada yang gosip, lagi mati. Gosip nggak mungkin. Nggak jadi tuh. Nggak jadi. Nggak jadi. Makanya besok ibu kalau ada ngegosip, besok mati loh. Nah, diem tuh. Bapak juga demikian. Ketika mau ada yang ngajakin maksiat, ingat mati Pak. Karena itu teguran yang paling makjeleb Bu. Kalau Ustadz nyuruh berhenti maksiat, belum tentu dia berhenti. Tapi kalau besok, lu ntar mati loh. Dia mati, diem langsung. Ya, maka yakinilah bahwa kematian adalah nasihat yang paling baik. Terus ingat mati. Kalau ingat mati terus kita akan eling dan terus kita mempersiapkan diri kita dengan baik supaya husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Guru Hilmi Firdausi yang Masya Allah telah memberikan pencerahan kepada kita. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka saat kematian itu datang, tak ada manusia yang bisa menunda-nunda dan tak ada manusia yang bisa mempercepat kecuali semua izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mau curhat lagi? Kurang kenceng. Ada yang mau curhat? Oke, saya kasih hari ini ke bapak-bapak lagi. Silakan bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aris, jamaah Masjid Al-Muhajirin. Baik. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Aris. Apakah orang yang pasrah itu termasuk orang yang tidak ada harapan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, Masya Allah. Demikian mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Guru Fatullah. Bapak Haris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah itu adalah ikhlas. Yang paling kita rasakan ketika kita diponis oleh dokter atau nggak dapat kerjaan, atau juga belum dapat jodoh. Pak Haris sudah kawin belum? Anak berapa Pak? Dari istri yang keberapa? Pasrah boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah semuanya kepada Allah. Kenapa? Pasrah itu adalah tingkatan tertinggi kita kepada Allah. Tapi bukan semata-mata kita pasrah nggak ngapa-ngapain. Tapi harus ikhtiar juga. Kenapa? Setiap setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Boleh pasrah kepada Allah, tetap ikhtiar berobat kepada Allah. Cari kerjaan, yang belum dapat jodoh, ada janda di sini, mana janda? Banyak. Ikhtiar mau dapat duda. Udah tua. Ustadznya ganteng nih. Alhamdulillah. Boleh pasrah, boleh tetap ikhtiar merupakan dalam satu keimanan kita kepada Allah. Kata Rasul, akfaru yakdaru, fikiranmu adalah takdirmu. Yang menentukan itu adalah pikiran kita dan takdir kita kepada Allah. Kalau kita nggak berobat pasrah, mati urusan Allah. Ya mati. Nggak mau berobat tapi perlu adanya ikhtiar kita kepada Allah. Guna kita masih ada kesempatan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Likuli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Masya Allah, tabarakallah. Guru kita Ustadz Fatullah luar biasa sekali. Tapi bagaimana kalau begini Ustadz Fatullah? Ada ujian yang Allah uji kepada kita. Tapi kita enggak selalu merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang kuat. Sehingga kita selalu berpikir, aduh kayaknya saya paling diuji deh di antara orang lain. Gimana memaknai kalau kita selalu merasa paling diuji? Siap. Hidup merupakan adalah ujian. Siap atau tidak siap, ujian itu pasti akan datang menghampiri kita, betul? Jawab ponce? Iya. Kenapa kata Rasul dalam sebuah hadis, inang izomil jazai mang izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian dan cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah paling cinta, paling sayang kepada masyarakat seorang hamba yang ketika Allah langsung berikan ujian kepadanya. Faman rodiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dari Allah. Dia sabar ridho atas ketentuan takdir Allah dalam berupa sakit, berupa nggak dapat kerjaan, musibah, apapun takdir itu, apapun takdir tersebut. Faman rodiya, barang siapa yang ridho,
falahur ridho, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, kita sudah ridho atas ketentuan takdir yang Allah timpakan kepada kita dalam bentuk ujian, pasti ada hikmah. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawak, kalau pasrah, semua kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna waman sakhito. Nah, ini sebaliknya guru. Barang siapa yang marah, nggak menerima ketentuan takdir dari Allah, marah, gerutu, baru tumbuh pisul di yang udah marah-marah sama anak suami. Dasar lu suami nggak punya mata, nggak lihat nih ada bom atom di belakang. Jangan gerutu, marah, nggak terima dengan takdir yang Allah berikan berupa ujian kepadanya. Waman sakhito falahu suqtu, mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang model kayak begini tidak mendapatkan ampunan Allah, bahkan derajatnya Allah tidak angkat, kecuali hanya mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah tabarakallah. Berarti Bu, setiap apapun kesenangan, ujian, kesakitan, penderitaan, sebetulnya itu adalah jalan di mana Allah pengen kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya robbal. Nah, sekarang ada pertanyaan dari media sosial. Kita sama-sama saksikan. Ada, jadi bagi para pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang ingin bertanya langsung dengan para guru-guru kita, dan insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Salah satunya ada dari sahabat kita di media sosial. Pertanyaannya, Ustadz, saya dulu seorang sales yang sering melebih-lebihkan kualitas barang. Saya baru tahu itu tidak boleh. Lalu bagaimana cara berdagang ala Rasulullah? Silahkan Ustadz Hilmi Firdausi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurang-urangi timbangan. Bapak Ibu, hati-hati dalam berdagang, jujur dalam berdagang. Rasulullah SAW jika berjualan selalu menyampaikan sesuatu yang apa adanya. Bapak Ibu sales mobil bekas, sampaikan Bapak Ibu ini saya jual mobil bekas banjir. Sampaikan apa adanya, saya menjual apa adanya. Jangan dibohong-bohongin, harganya miring padahal bekas banjir. Begitupun sebaliknya, kalau ada yang di pasar jualan beras, jangan dipajang di atas yang bagus. Yang di bawahnya kutu semua. Nah, ya, jadi berdagang yang jujur. Terus gimana Ustadz, saya pernah seperti itu dulu. Taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, janji tidak mengulangi, tambah segala perbuatan dosa kita dengan amal soleh. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, bertakwalah dimanapun engkau berada dan iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau pernah berdosa, dan kita pun pasti berdosa, kita bukan orang suci. Tenang saja, istighfar, mohon ampun, taubat, janji tidak mengulangi, dan tambal semua perbuatan buruk kita di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah Allah terima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh ditambahkan Ustadz Fatullah? Ya. Boleh. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafa mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba. Kalau semakin banyak-banyak semakin subhat akan menuju riba. Maka yang kita makan hasil daripada kecurangan seorang sales, mengurang-urangi bahkan melebihkan, umpamanya harganya 50.000 dijual sampai 155.000. Kemudian dibawa pulang itu kepada anak istrinya, dibeli beras, beli telur, beli ini yang model mama gitu paling pintar, beli minyak, lah Ibu. Tuh, gula disebut. Dibawa pulang tuh ke rumahnya. Hasil daripada riba tersebut, daripada kebohongan dia, ketidakjujuran dia, dibawa pulang hasilnya, dan kemudian tidak ada yang namanya keberkahan. Kenapa? Allah paling benci orang yang tidak jujur. Sebagai seorang pedagang, pengusaha, jujur. Karena Rasulullah dicintai oleh umatnya. Padahal Rasulullah ada di pinggir. Kenapa bukan di awal? Kenapa? Yang pertama, Rasulullah kalau melayani umatnya, orang yang mau beli pelanggannya senyum Pak. Coba senyum. Bu.
Cie, 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 cie. Senyum, dicintai nggak kita sama orang? Disayangi sama orang, kenapa? Pertama orang mau beli sama kita senyum. Assalamualaikum, Bu Saoda, sehat? Assalamualaikum, Pak Haris, sehat? Kan gitu. Enak, pertama jujur, ini harga sekian. Kalau orang jujur sudah pasti disayang Allah. Dia mendapatkan ampunan, pahala di sisi Allah, menjadi amal terbaik ketika rezeki yang halal. Dia pulang balik ke rumah, Allah sudah mengampuni karena dia dengan kejujurannya jihad di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Jadilah pedagang yang jujur ya guru ya, yang ikhlas, yang jujur, yang sifatnya qanaah, selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Ustadz Helmi Firdausi dan Ustadz Fatullah, yang dimana Allah mengajarkan kepada kita arti sebuah kepasrahan, arti sebuah ikhtiar, bahwa derajat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah sudah redho dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah keredhoan Allah itu akan membuat kita menjadi orang yang selamat di dunia, lalu keselamatan dunia ini membawa keselamatan akhirat kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Setelah ini kita akan curhat kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.